di mana kedua spesies ini hidup. Banyak orang yang sering menganggap kalau buaya dan aligator itu sama, atau bahkan ada yang menganggap kalau aligator hanyalah buaya dan aligator adalah hewan yang paling dekat dengan dinosaurus. Mereka dapat ditelusuri kembali ke lebih dari 70 juta tahun yang lalu. Sejak itu, fosil hidup ini tidak banyak berubah dalam penampilan atau perilaku. Aligator dan buaya mirip satu sama lain dalam ukuran, perilaku, dan penampilan. Kadang-kadang bisa sangat sulit untuk membedakan mereka. Hal ini terutama berlaku di Amerika Serikat, bagian selatan di mana kedua spesies ini hidup. Banyak orang yang sering menganggap kalau buaya dan aligator itu sama, atau bahkan ada yang menganggap kalau aligator hanyalah nama lain dari buaya. Meski terlihat sangat mirip, keduanya ternyata memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi fisik maupun dari perilakunya. Lalu, apa saja perbedaan antara keduanya? Yuk kita simak. Yang pertama, warna aligator dan buaya berbeda. Warna adalah salah satu cara termudah untuk membedakan antara buaya dan aligator. Kebanyakan buaya memiliki warna hijau, abu-abu, coklat, atau hitam. Mereka biasanya memiliki pola berbintik-bintik yang membantu mereka untuk berbaur dengan alga dan substrat. Buaya Amerika biasanya berwarna abu-abu dan memiliki bagian bawah berwarna putih hingga kuning. Warna gelap dan terang ini disebut counter shading. Ini memungkinkan mereka untuk berbaur dengan air saat berburu. Spesies buaya lain datang dalam berbagai warna, tergantung pada warna lingkungan mereka. Misalnya, buaya air asin adalah contoh terbaik dari buaya hijau yang khas. Sisiknya yang hijau tua membantunya berbaur dengan ganggang. Buaya Nil memiliki bintik-bintik hijau tua dan coklat yang cocok dengan substrat sungai Nil. Sebaliknya, aligator biasanya berwarna hijau tua hingga hitam. Aligator di Amerika berwarna hijau tua mengkilap yang dapat terlihat hampir hitam dalam cahaya tertentu. Warnanya jauh lebih gelap dari buaya. Sama seperti buaya, warnanya akan bervariasi berdasarkan habitatnya. Buaya cenderung hidup di daerah perairan terbuka dengan lebih banyak ganggang. Karena itu, mereka biasanya akan datang dalam nuansa yang lebih hijau untuk dicocokkan. Aligator cenderung tinggal di dekat tepi sungai dan danau. Warna mereka dirancang untuk berbaur dengan lumpur dan substrat. 2. Buaya lebih besar dari aligator. Kebanyakan buaya lebih besar dari aligator. Buaya air asin adalah yang terbesar dan dapat mencapai panjang hingga 23 kaki. Buaya Amerika mencapai panjang maksimum 20 kaki. Tetapi biasanya antara 15 dan 17 kaki. Beratnya di mana saja dari 800 hingga lebih dari 1000 pon. Aligator Amerika lebih kecil dari buaya. Aligator jantan mencapai panjang rata-rata antara 12 dan 13 kaki dan beratnya bisa mencapai 1000 pon. Betina antara 8 dan 10 kaki dan beratnya 500 hingga 700 pon. Buaya Amerika lebih besar dari aligator, rata-rata sekitar 4 hingga 6 kaki. Namun, sulit untuk melihat bola mata seukuran binatang jika dilihat dari kejauhan. Untuk alasan ini, ukuran adalah salah satu cara tersulit untuk mengidentifikasi setiap spesies. 3. Bentuk moncong yang berbeda. Saat pertama kali melihat buaya, moncongnya harus menjadi hal pertama yang Anda lihat jika ingin tahu apa itu. Bentuk moncong dan rahang adalah cara termudah untuk membedakan aligator dan buaya.
Aligator memiliki moncong besar dan lebar yang berbentuk seperti huruf U. Setiap spesies buaya memiliki moncong runcing berbentuk V. Moncong buaya mungkin sangat lebar atau sangat sempit, tetapi akan selalu memiliki bentuk runcing yang sama. Rahang mereka juga menutup dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Overbite dan underbite ini berarti rahang buaya memperlihatkan gigi atas dan bawahnya dalam semacam formasi bergerigi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat 5 gigi bawahnya. Tidak seperti buaya, rahang aligator menutup ke bawah dan Anda hanya bisa melihat gigi atasnya. Takik di rahang bawah mereka menyembunyikan gigi bawah saat mulut mereka tertutup. 4. Buaya memiliki gigitan lebih kuat. Gigi buaya tajam dan runcing karena dirancang untuk merobek. Buaya memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa, sekitar 3.700 PSI. Rahang aligator dimaksudkan untuk menghancurkan mangsa, bukan merobek. Inilah sebabnya mengapa gigi mereka berbentuk kerucut daripada runcing. Kekuatan gigitan mereka sekitar 2.500 PSI. 5. Aligator memiliki bintik hitam kecil. Buaya dan aligator keduanya memiliki reseptor tekanan kubah pada kulit mereka. Reseptor ini memungkinkan mereka untuk mengatur tekanan air saat berenang dan mendeteksi riak di dalam air. Reseptor tekanan kubah aligator terlihat sebagai bintik hitam kecil di dekat rahang mereka. Reseptor tekanan kubah buaya tembus pandang dan tersebar di seluruh tubuh mereka. Ini adalah salah satu alasan mereka berenang lebih baik di perairan terbuka jika dibandingkan dengan aligator. Buaya juga memiliki kelenjar garam di lidah mereka, yang memungkinkan mereka untuk melakukan osmoregulasi di daerah salinitas tinggi, sedangkan aligator tidak memiliki kelenjar garam. 6. Buaya bisa hidup di negara yang lebih dingin. Sebagian besar spesies buaya hidup di rawa-rawa dan lahan basah di sepanjang sungai dan danau. Kadang-kadang mereka mungkin menjelajah ke sungai dan saluran yang bergerak cepat karena mereka dapat hidup di perairan asin. Aligator biasanya hidup lebih dekat ke pantai. Habitat alami mereka sebagian besar adalah rawa, danau, dan daerah aliran sungai yang rendah. Mereka tidak dapat hidup di air asin. Suhu adalah alasan mengapa aligator Amerika hidup di lebih banyak negara bagian daripada buaya. Kedua spesies ini berdarah dingin, tetapi buaya membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Anda dapat menemukannya dalam kisaran suhu dari 85 hingga 93 derajat Fahrenheit. Sedangkan aligator dapat bertahan hidup pada suhu serendah 79 derajat Fahrenheit sebelum menjadi tidak aktif. Aligator lebih tahan terhadap suhu yang lebih rendah. Mereka dapat hidup di daerah yang lebih dingin. 7. Buaya sedikit lebih tua dari aligator. Buaya dapat ditelusuri kembali dari sekitar 70 juta tahun yang lalu hingga periode Cretaceous akhir. Tapi, nenek moyang mereka kembali lebih jauh dari itu. Hewan-hewan yang nantinya menjadi buaya dapat ditelusuri kembali ke periode Jurassic. Buaya air ini dikenal sebagai Thalattosuchia dan hidup lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Buaya darat pertama dianggap Sarcosuchus itu muncul dalam catatan fosil sekitar 110 juta tahun yang lalu dan panjangnya lebih dari 40 kaki. Aligator seperti yang kita kenal sekarang juga dapat ditelusuri kembali ke periode Cretaceous akhir. Tetapi nenek moyang mereka tidak setua nenek moyang buaya. Aligator awal termasuk Deinosuchus dan Mourasuchus. Spesies ini berasal dari periode Cretaceous akhir dan bukan periode Jurassic. Jika kita melihat catatan fosil, buaya sedikit lebih tua dari aligator. 8. Ada lebih sedikit spesies aligator. Baik buaya maupun aligator sama-sama termasuk dalam ordo Crocodilia. Ordo ini juga mencakup kaiman dan gharial.
Aligator dan buaya termasuk dalam ordo yang sama, tetapi mereka tidak termasuk dalam keluarga yang sama. Buaya termasuk dalam keluarga Crocodilidae yang mencakup 13 spesies berbeda. Spesies ini dapat ditemukan di Amerika Serikat, Australia, India, Afrika, dan Asia Tenggara. Menariknya, buaya bermata merah adalah spesies kadal dan bukan buaya. Aligator termasuk dalam famili Alligatoridae. Famili ini mencakup 2 spesies aligator dan 5 spesies kaiman. 9. Buaya lebih agresif bila dibandingkan dengan aligator. Aligator cenderung akan lari jika ada manusia muncul di dekat mereka dan biasanya akan berenang kembali masuk ke air. Faktor aligator akan menyerang manusia adalah jika merasa terpancing, terancam, terganggu, dan tergantung pada umur mereka. Aligator bisa kehilangan rasa takut terhadap manusia jika sering diberi makan. Bahkan dapat menyebabkan aligator menganggap kalau manusia adalah sumber makanan. Berbeda lagi dengan buaya. Biasanya nih, buaya jauh lebih temperamental dan jauh lebih sering menyerang manusia, bahkan jika tidak terpancing atau tidak diganggu.